Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel Bung Lubis 212. Salam persaudaraan, persahabatan buat semua kawan-kawan, saudara-saudara semuanya. Juga salam khusus ini saya sampaikan kepada semua sahabat-sahabat, kawan-kawan Firza Mania, juga Somat Ganteng Mania. Oke? Salam bang, siap. Waalaikumsalam. Ayahmu waalaikumsalam. Pokoknya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semua salamnya dari awal sampai akhir. Oke? Tarim izin nyimak bung. Siap. Tarim Hadramaut, Sukabumi. Waalaikumsalam. Cianjur. Oke. Sehat selalu bang. Tetap semangat. Amin. Abang begitu juga. Jangan lupa ngopi. Kopi sedikit lagi ngap. Yang penting ada. Seruput sedikit-sedikit. Kita penikmat kopi, bukan kehausan ya. Bentar, ada komen keren ini. Dari Laskar Merah Putih. Nasab Ba'alawi sudah runtuh bung. Oh tidak. Nasab Ba'alawi sudah diakui oleh Somat Ganteng. Fix, no debat. Gitu. Jangan bahas nasab mulu, lebih baik bahas Al-Zaitun itu sesat. Abanglah yang bahas, ngapain nyuruh-nyuruh? Kalau nggak mau dengar saya bahas nasab, jangan tonton, jangan dengarkan. Kalau perintah, saya tidak terima. Berapapun bintangmu bang, saya tidak terima, apalagi nggak punya bintang. Walaupun Anda lebih ganteng dari Somat, saya nggak terima perintah. Juga kalau cuma ke situ, kalian kan bilang selama ini Allah bacot doang, Allah bacot doang. Nggak ada buktinya, cuma di dunia maya, nggak bisa ke dunia nyata berjuang. Kayak Habibana kami, bilanglah sama si Rizik sama si Bahar. Kerahkan Laskar Pelangi, demo itu, geruduk itu, Al-Zaitun. Kemana mereka? Woi, hah? Kemana? Biasanya kan didajjal-dajjalin, diiblis-iblisin, disetan-setanin, disesat-sesatin, dikafir-kafirin. Sekarang kemana? Mana itu Rizik, Bahar? Biasanya kan begitu. Jangankan ucapan Assalamualaikum yang dicampur adukan dengan ajaran agama lain. Dulu pernah ada pembacaan Al-Quranul Karim di Istana Negara dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qari yang membacakan Al-Quran dalam acara tersebut membacakan surah Al-Isra, membuat irama ataupun nada ataupun langgam dengan langgam Jawa. Dan saya pribadi tidak setuju dengan itu. Karena nada, irama, langgam dalam membaca Al-Quran, mentilawahkan Al-Quran, itu sudah ada yang ditentukan, yang disepakati ulama. Nah, si Rizik ngamuk itu. Kita ketika ada penyimpangan-penyimpangan, kita marah boleh. Boleh. Tapi jangan marahnya itu membuat membuat kekacauan, membuat sesuatu yang tidak benar keluar dari lisan kita melebihi yang kita marahi.
Qori'nya qori setan, istananya istana iblis. Gitu-gitu kan. Lah sekarang itu Rizik ada Al-Zaitun, Bahar. Kenapa nggak nurunin laskar pelangi atau laskar apa kek? Hah? Kenapa? Turunin dong. Demo dong. Pemerintah harus tegas. Pemerintah harus membubarkan kelompok sesat yang mengatasnamakan Islam. Gitu-gitu kan. Kalau pemerintah hanya diam saja, maka pilihannya adalah revolusi. Sekarang mana? Mana? Baru mulai ngap. Ya. Baru mulai. Malah ke sana-sana. Mana tadi yang komen masalah Al-Zaitun? Woi, kenapa kabur Anda? Hah? Kenapa kabur? Al-Zaitun itu kan mereka mengatakan mazhab Bung Karno. Jelas. Makna jelas di situ apa? Tidak membuat umat bingung. Oh, ini nggak benar ini. Selesai. Jadi ibarat kesalahan, ibarat penyelewengan, terang benderang. Tapi ada yang tidak begitu, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengaku bermazhab Syafi'i, dan seterusnya. Tapi isinya apa? Nah ini, bro, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab Imam Syafi'i. Tapi imam-imam mereka, leluhur mereka, Imam Fulan, Imam Habib Fulan, bisa bertemu dengan Allah Mi'raj 70 kali sehari. Tapi ngakunya mazhab Syafi'i dalam fikihnya. Tasawufnya Imam Ghazali, dan seterusnya. Tapi bertemu Allah 70 kali sehari, itu baru sehari. 3 hari 210 kali ketemuannya. Melebihi malaikat nggak? Melebihi nabi nggak? Melebihi rasul nggak? Itu yang Al-Zaitun kan terang-terangan ketika ditanya mazhab, dia tidak mengatakan mazhab dia di mazhab Ahlus Sunnah satu dari yang 4 yang populer itu, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, enggak. Mazhab Bung Karno katanya jelas. Mana si tukang demo? Kenapa nggak ada nyali? Oke. Back to Somad. Somad Ganteng. Sekali lagi, salam buat semua sahabat-sahabat Somad Ganteng Mania. Bagi saya, Somad itu adalah ustadz paling ganteng se-Asia Tenggara. Mungkin kalau dibandingkan dengan artis, kayak ada yang komen di live kemarin malam, jujurlah, ganteng bilang ganteng, jelek bilang jelek, katanya gitu. Jujurlah, katanya. Iya, saya udah jujur, Bang. Menurut saya Somad itu ganteng. Kalau ganteng itu kayak Baim Wong, katanya gitu. Iya, Baim Wong ganteng, tapi bagi saya Somad lebih ganteng, boleh dong. Tapi karena beliau dari kalangan pendakwah, dai, ustadz, maka perbandingannya tidak saya bandingkan dengan artis yang hiasannya, make upnya, segala macam perawatan luar biasa. Maka saya bilang, bagi saya Somad itu adalah ustadz terganteng se-Asia Tenggara. Titik, no debat. Titik segede HP Samsung. Dilihat dari mana, Bung? Ya, tergantung kalian. Mau lihat dari Tugu Monas, silahkan. Ya. Terserah. Bebas. Kalian mau dengar nggak pengakuan Somad itu? Oh, luar biasa. Cari ya, saya cari ya. Mana file rekaman?
Daftar Somad. Nah ini nih. Islam datang tapi juga bisa jadi Allah yang membenci habaib, yang membenci zuriat Rasulullah. Ini bukti. Nah, Membenci zuriat Rasul, membenci haul, yang membenci haul, yang benci maulid, yang membenci haul, nih. yang membenci habaib, yang membenci zuriat Rasulullah. Ini bukti bahwa hujan tidak menghalangi mereka dari apapun. Takbir. Somad sudah memberikan bukti itu. Buktinya hujan. Di Bogor hujan, ada acara haul, orang-orang datang. Orang-orang tetap datang, ya. Apa sih ini? Udin Salmon, Lubis nggak jujur. Tonggis kok dibilang ganteng. Apa itu tonggis? Nggak tahu saya, Bang. Itu kelebihan. Ganteng lah. Kan menurut saya, abang nggak bisa paksakan menurut saya dong. Menurut abang dengan menurut saya silakan. Bagi abang nggak ganteng ya silakan. Saya nggak larang. Jadi di Bogor hujan, mereka mengadakan acara haul dan orang-orang datang. Itulah buktinya. Tuh. Jadi buktinya lewat acara yang diselenggarakan, hujan datang dan jamaah tetap datang. Maka fix itu bukti cucu Nabi. Ada konser, saudara. Contoh, konser musik dihadiri oleh artis-artis luar negeri yang tidak beriman kepada Allah. Tiketnya bayar mahal. Kemudian ada hujan, tiket habis. Orang-orang tetap datang. Apakah itu bukti bahwa yang menyelenggarakan konser itu cucu Nabi? Apakah itu sebuah bukti bahwasanya acara tersebut mendapat rahmat dari Allah? Tuh. Cuma ya, di sini sisi lainnya ada. Jadi saya itu suka melihat dari dua sisi. Sisi pertama ya seperti itu, ngawur, nggak ada hujah di situ, kosong, ya. Kemudian kesannya merendahkan harkat dan martabat Maulid Nabi serta haul. Cuma sisi lainnya ada. Sisi lainnya bukan Yangkul ya Mas Satria Arjuna, bukan. Sisi lainnya, saya bilangkan dua sisi. Sisi keduanya adalah Somad sedang merosting klan Ba'alawi. Secara nggak langsung, Somad sedang mempermalukan mereka, mempermainkan mereka tanpa mereka sadari. Ahmad Awasi, kenapa sih Anda? Kenapa Anda titik-titik mulu? Kenapa? Kenapa Anda komennya kayak gitu? Mau saya blok? Mau saya kick? Oke, lanjut ya. Sampai mana tadi? Oh, secara tidak langsung Somad sedang menjatuhkan mereka, merendahkan mereka, merosting mereka, ngeledek mereka. Yang ingin mempertahankan nasab mereka tapi tidak punya argumen ilmiah. Tesis ilmiah muncul dari Kiai Imaduddin. Ingat, ilmiah. Maka ilmiah dibantah dengan ilmiah. Ayat bantah dengan ayat, hadis bantah dengan hadis, makalah bantah dengan makalah, kitab bantah dengan kitab, ilmiah bantah dengan ilmiah, akademisi dengan akademisi, dan seterusnya. Ya kan? Nah, mereka butuh bantuan Somad. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di ceramah-ceramah lain Somad nggak ada bahas itu. Nggak ada. Tapi ketika berduet di majelisnya yang dari Ba'alawi, Somad bahas itu.
Di majelis lain saya lihat enggak. Rata-rata dari video yang saya lihat enggak. Tapi ketika ada Habib siapa itu yang di Bekasi itu, bahas itu juga, cuman belum sebut nama. Ya. Ketika di Bogor itu acara haul Habib Fulan As-Segaf, bahas itu juga, udah sebut nama. Itu. Nah, berarti dari situ saya ambil kesimpulan, ini pesanan, permintaan dari tuan rumah. Secara tidak langsung bela nasab kami. Tolong sampaikan, karena pengaruh Anda kuat. Begitu. Sedangkan kasusnya, yang membahas nasab itu, ya, itu ilmiah. Tesis ilmiah. Dibantah dengan ngawur. Harusnya, kalau orang yang berlogika sehat, berakal sehat, misal saya, ada yang menyerang saya dengan cara ilmiah. Saya minta bantuan kepada Apin misal, Pin tolong dong, bikin pembelaan terhadap saya dari Kiai Fulan. Kemudian, Apin membuat video pembelaan kepada saya, tapi tidak ada hujjah ilmiah di situ. Tidak ada fakta ilmiah di situ, tidak ada argumen ilmiah di situ, cuma cocok logi yang nggak jelas. Kalau saya seperti itu, saya bakal kecewa dan bakal malu saya, bukan bangga saya. Bukan bangga. Kenapa? Apin yang gelar akademisinya luar biasa, sampai doktor misal, atau profesor misal, tapi ketika mencoba membela kepada saya secara ilmiah, nggak bisa. Berarti yang sana benar, ilmiahnya. Sekelas Profesor Apin saja, nggak bisa membela saya secara ilmiah. Bagaimana saya mau bangga? Justru itu, secara tidak langsung, membenarkan tesis ilmiah yang menyerang saya, yang membongkar kedok saya. Itu sisi lainnya, ngap. Nggak tahu mereka nyadar apa nggak itu. Dipermainkan Somad ganteng kayak gitu. Ya, karena kebiasaan Somad, dari yang saya tahu sejak tahun berapa itu, sebelum Somad masyhur, ya, sebelum viral itu, masih zamannya SMS-an itu sama Somad itu. Waktu itu WhatsApp belum. Ya, WhatsApp belum. Waktu itu zamannya BBM, cuman saya pakai Nokia 1202, jadi nggak bisa BBM. Itu sering SMS sama Somad itu. Saya sering SMS bertanya ini, bertanya itu, segala macam. Karena apa? Saya yakin kepada Somad. Tiap kajiannya itu selalu menyertakan referensi maroji. Disebutkan di kitab ini, penulisnya imam ini, penyusunnya imam ini, wafat tahun sekian, juga ada di kitab ini, yang disusun oleh imam ini, wafat tahun sekian Hijriah. Tapi manakala membuat bantahan kepada tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, wow, ngawur. Jadi secara tidak langsung dari sisi lain, itu sedang mengiyakan tesis ilmiah Kiai Imaduddin. Mengiyakan. Masa jawabannya ngawur? Masa jawabannya cocok logi? Cocok logi ya dibalas dengan cocok logi. Masa tesis ilmiah dibalas dengan yang kayak gitu? Gitu. Kemudian ada yang lucu yang sering saya ingat ketika sedang beraktivitas, tidak live, tapi saya sering lupa ketika live, sehingga belum pernah saya sampaikan. Kali ini saya ingat, saya sampaikan. Begini, dulu di salah satu majelis, Somad pernah menyampaikan tentang rizik, ya. Ulama model itu ulama pemberani seperti itu munculnya sekali 800 tahun. Kata Somad. Bukan saya yang bilang, Habib dari Yaman yang bilang. Kata Somad. Munculnya model rizik ini, kata Somad, ulama yang pemberani, tidak takut kepada siapapun, menegakkan kebenaran, munculnya sekali
800 tahun. Oke? Oke lah, saya percaya walaupun Somad gak bilang di situ Habib siapa yang dari Yaman itu, tapi saya percaya aja. Cuma saya mau menimbang akademisnya Somad, ataupun ilmiahnya Somad, ataupun logikanya Somad, ataupun ilmunya Somad. Menimbang ya, bukan menantang ya, bukan menguji ya, bukan. Begini, saya pernah baca kisah ya dalam novel, yang mana itu novel fiktif, tapi di dalamnya banyak sejarah. Novel dari seorang novelis terbaik Asia, Al-Ustadz Habibur Rahman El-Sirazi, LC, alumni Mesir juga. Judul novelnya Api Tauhid. Ya. Api Tauhid. Nah, di situ menceritakan tentang khilafah Turki Utsmani. Di situ. Itu bukan fiktif, bukan. Ya. Itu real. Tentang Turki Utsmani. Nah, di situ menceritakan seorang tokoh yang dulu pernah hidup. Bukan dongeng, bukan. Namanya Sa'id. Sa'id. Namanya Sa'id. Kalau nama panjangnya dengan gelar-gelarnya, nama panjang versi gelarnya adalah Syekh Baiduzzaman Sa'id Nursi. Syekh itu gelar kebesaran, guru besar. Baiduzzaman itu artinya keajaiban zaman. Kenapa disebut keajaiban zaman? Karena Sa'id Nursi ini nasabnya, silsilahnya masih tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cerdas luar biasa. Sekali dia baca buku apapun, dia tidak akan lupa sampai mati. Buku apapun, kitab apapun. Kemudian beraninya luar biasa. Syekh Baiduzzaman Sa'id Nursi. Makanya orang-orang menggelari beliau Baiduzzaman, keajaiban zaman. Syekhnya guru besar, Baiduzzaman, keajaiban zaman, karena kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Sa'id namanya, Nursi itu nama kampungnya, Kampung Nurs. Jadi lengkapnya Syekh Baiduzzaman Sa'id Nursi. Kira-kira Mat. Dan Somad tahu tokoh itu. Tahu. Somad pernah bahkan agak sering menceritakan tokoh tersebut dalam ceramahnya. Yang mana Somad pernah menceritakan ada seorang anak cerdas pemberani luar biasa, kemudian ditanya kepada ibunya bagaimana resepnya, bagaimana caranya supaya anaknya menjadi seperti ini. Apa kata ibu tersebut? Ibu tersebut tidak pernah menyusui anak itu ketika masih bayi, melainkan dalam keadaan berwudu, suci. Bayi yang dimaksud tersebut adalah Syekh Baiduzzaman Sa'id Nursi waktu kecil, waktu masih bayi. Somad tahu itu. Apakah Syekh Baiduzzaman Sa'id Nursi kurang berani, Mat? Kurang cerdas? Kurang nahi mungkar? Turun langsung di peperangan itu. Turun langsung di peperangan. Saking takutnya mereka, ya, pasukan yang menghancurkan khilafah Turki Utsmani itu, yang setelah itu rezimnya naik, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Ya, saking takutnya mereka, itu Syekh Baiduzzaman Sa'id Nursi 20 tahun lebih hidup dari penjara ke penjara, penjara ke penjara. Itu. Kemudian di zaman itu, ya, kita sama-sama tahu Al-Quran dilarang ada di Turki. Dirazia rumah ke rumah. Jangan ada yang nyimpan Al-Quran. Azan tidak boleh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Turki, pakai bahasa daerah. Jadi kalau di kita misal bahasa Indonesia, nggak boleh bahasa Arab. Pas kalimat Allahu Akbar, nggak boleh. Bolehnya gimana? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Harus kayak gitu. Kurang ngeri apa? Perjuangan Syekh Baiduzzaman Sa'id Nursi. Dan beliau tampil dengan garangnya. Tidak ada takut sedikit pun. Ketika itu. Syekh Baiduzzaman Sa'id Nursi. Oke? Dan beliau sudah dipenjara. Penjara ke penjara ke penjara ke penjara selama puluhan tahun.
oleh rezim yang benar-benar luar biasa anti-Islam. Bukan seperti Pak Jokowi, bukan. Di istana banyak ulama kok. Hari santri ada kok. Al-Quran gak dilarang beredar di Indonesia. Azan boleh pakai bahasa Arab. Tablik akbar boleh. Majelis taklim boleh. Pondok pesantren di mana-mana. Bahkan ada hari santri nasional. Nah, itu. Di sana nggak boleh. Azan nggak boleh bahasa Arab. Nah, Syekh Baiduzaman Said Nursi, penjara ke penjara ke penjara. Di situ beliau mengarang sebuah kitab. Kalau tidak salah nama kitabnya Risalah Nur. Sampai sekarang kitab itu ada. Itu bukan dongeng. Sampai sekarang. Itu nggak satu periode. Nggak kayak sekarang ada ulama di penjara misal. Dengan tenang boleh gitu. Misal dulu Buya Hamka. Kalau nggak salah 2 tahun 4 bulan di penjara itu. Bebas, nggak dilarang. Ini jangan ketahuan. Nggak boleh ketahuan dalam penjara dia ngarang kitab. Diam-diam ngarang kitab. Nggak dalam satu hari, 1 minggu, 1 bulan selesai, nggak. Murid-muridnya, santri-santrinya yang berdatangan ke situ membesuk itu, disitulah dititipkan. Misal dalam sekian hari selesai 1 lembar. Ini halaman sekian. Disimpan. Ada santri yang besuk, dikasih. Besoknya begitu lagi. Sampai selesai 1 kitab, ngumpet-ngumpet. Itu. Kurang apa perjuangan Syekh Baiduzaman Said Nursi. Sampai setelah beliau wafat, Syekh Baiduzaman Said Nursi wafat, dimakamkan, ramai orang-orang berziarah. Rezim sekuler khawatir melihat itu. Khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Rezim sekuler Mustafa Kemal Atatürk khawatir melihat orang yang ramai berziarah ke makam Syekh Baiduzaman Said Nursi. Dia khawatir umat Islam ini nanti semangatnya bangkit lagi, mereka bersatu lagi, mengenang perjuangan daripada Syekh Baiduzaman Said Nursi tadi. Ancaman bagi mereka makamnya. Akhirnya makam itu dibongkar, digali, dan setahu saya sampai hari ini tidak ada yang tahu di mana makamnya. Sampai makamnya pun ditakuti itu. Saking beraninya itu Syekh Baiduzaman Said Nursi. Kemudian kata Somad, ulama pemberani model si Rizik itu muncul sekali 800 tahun. Sedangkan zamannya Syekh Baiduzaman Said Nursi belum nyampe 800 tahun. Belum. Turki Utsmani runtuh itu 1924. 1924. Tahun depan, ya. Tahun depan, Maret kalau tidak salah, pas 100 tahun. Tuh. Pas 100 tahun. Coba, Mat, kau pikirkan. Dengan akalmu, akal yang dianugerahkan Allah kepadamu untuk berpikir, kau pikirkan perkataanmu tersebut. Yang mengendorse Rizik sebagai ulama pemberani kemunculannya sekali 800 tahun. Coba kau bandingkan dengan Syekh Baiduzaman Said Nursi. Syekh Baiduzaman Said Nursi. Itu. Kecerdasannya, keberaniannya, dan perjuangannya itu bukan di zaman rezim Islam. Bukan. Lawannya jelas, Mustafa Kemal Atatürk. Coba, Mat, pikirkan ulang statementmu itu. Kecuali misal zamannya Syekh Baiduzaman Said Nursi tadi udah 799 tahun misal, udah mau pas 800 tahun, muncul sosok Rizik waktu itu misalnya. Kamu boleh bercocok logi seperti itu. Boleh, tapi ini belum nyampe 100 tahun, Mat. Belum nyampe. Belum. Berarti menurutmu ini jauh lebih berani ini. Lebih pejuang, lebih alim, lebih segala-galanya dibandingkan dengan Syekh Baiduzaman Said Nursi. Rizik lebih segala-galanya. Gitu.
Somad, somad. Muhammad Ridho, gelar yang disematkan kepada Rizik, ulama yang kemunculannya 800 tahun sekali, pembaiat Imam Mahdi, cucu yang ditunggu naik kuda putih. Ya macam-macam. Sekarang ngumpet. Sama Al Zaitun nggak berani. Lihat itu Somad. Sama Al Zaitun nggak berani. Kamu bilang keberaniannya itu ulama berani model kayak gini kemunculannya sekali 800 tahun. Saya pun wah, kenapa? Karena yang ngomong Somad ganteng waktu itu kan. Hah? Ternyata aku kira suhu, ternyata cupu. Coba kau ingat-ingat Mat itu, perkataanmu itu. Apa sih ini akun fake ini yang aku Said Ali Habsyi, akun fake itu, ya. Sopan-sopan apa? Kau nggak terima. Saya bilang Rizik, si Rizik. Saya bilang 10 kali ya. Dalam satu napas saya usahakan. Si Rizik. Udah selesai 10 kali, masih sisa saya kasih bonus sisanya si Rizik. Bonus 5. Dalam satu nafas. Garang lah itu sama Al Zaitun, Rizik. Masa beraninya sama lonte? Cie, ada lonte, saudara. Cie, dijagain polisi, saudara. Unyil. Iye. Kalau dulu ada yang aneh-aneh kayak gitu, oh Rizik langsung ngegas. Ngakunya umat Islam, saudara. Tapi giliran ditanya mazhab, saudara. Katanya mazhab Bung Karno, saudara. Mulut lu bau jigong. Pala lu bau menyan. Unyil. Gitu-gitu biasanya. Mungkin waktu itu ya. Pas Rizik bilang, mulut lu bau jigong. Dalam hati, sialan. Ngata-ngatain jigong dalam hati Bahar. Sekarang kok nggak kayak gitu. Muncullah Rizik. Anda ini ulama pemberani yang kemunculannya sekali 800 tahun. Kata Somad ganteng. Ngap Somad, Ustadz terganteng se-Asia Tenggara. Kenapa saya belakangan ini suka bahas Somad? Kenapa nggak ustadz-ustadz yang lain, ustadz kondang yang lain? Kenapa harus Somad? Kalau ustadz-ustadz yang lain, apalagi ustadz-ustadz yang jelek itu, saya nggak suka bahas. Saya sukanya bahas yang ganteng-ganteng. Sebagaimana Somad tidak suka bahas artis-artis yang jelek, hidung pesek gitu-gitu, saya juga nggak suka. Saya sukanya bahas ustadz yang ganteng-ganteng. Dan bagi saya Somad itu ustadz terganteng se-Asia Tenggara. Ganteng bukan tampan. Kalau tampan enggak, bagi saya enggak. Kalau ganteng iya. Rizik itu penjaga agama, ya, penjaga ahlus sunnah wal jamaah. Tidak takut kepada siapapun. Model dia itu cuma muncul sekali 800 tahun. Tapi giliran Bahar, ngawur, Rizik nggak berani. Kontes burung, pakai uang daftar, ada hadiah. Kata Bahar boleh. Tidak haram, tidak judi. Ulama yang sekali 800 tahun nggak bersuara.
Apa Bahar ini ulama model sekali 900 tahun? Levelnya lebih tinggi, makomnya lebih tinggi, sehingga yang sekali 800 tahun itu takut. Kalau itu ya masuk akal. Kalau seperti itu, pantesan Somad gak berani. Rizik aja yang sekali 800 tahun kemunculannya gak berani. Lucu-lucu ya kalian. Lucu-lucu. Unyil. Minum dulu. Yayan sendiri aja. Assalamualaikum saudaraku. Aduh, lawaknya ampun, ampun. Berarti mungkin Bahar ini tipe ulama yang kemunculannya sekali 801 tahun mungkin. Menang 1 tahun dibanding Rizik. Atau sekali 805 tahun, 810 tahun, dan seterusnya lah. Pokoknya di atas 800 tahun lah. Ya, makanya Rizik gak berani ke Bahar. Nggak berani, ya. Kalau Rizik aja nggak berani, apalagi Somad. Cuma modal ganteng, nggak akan berani. Koblak, kucuk, mana berani, ya. Ternyata masih ada makom yang lebih tinggi dari yang sekali 800 tahun itu ya. Somad, entah apa yang merasukimu. Aduh. Pedih, kenapa pedih, Pin? Bahar 900 tahun sekali. Iya bisa jadi, pokoknya di atas sekali 800 tahun lah. Karena seberapa kacau pun pernyataan Bahar itu, si Rizik nggak pernah muncul untuk ngebahas Bahar mengatakan, misal ya, kalau Rizik versi dulu itu yang nggak ada takutnya, yang kemunculannya sekali 800 tahun itu, misal Bahar bilang, kontes burung pakai uang daftar. Nah, itu boleh. Itu tidak haram, itu tidak masuk judi. Kemudian kalau versi Rizik ngasih jawaban gini. Saudara, ada orang, saudara, ngakunya sebagai Habib, saudara. Ngakunya cucu Nabi, saudara. Giliran ditanya masalah kontes burung, saudara, pakai uang daftar dan ada hadiah, saudara, yang sudah jelas-jelas itu judi, saudara. Jelas-jelas itu haram, saudara. Katanya saudara itu bukan judi. Katanya saudara itu tidak haram, saudara. Mulut lu bau jigong. Harusnya gituin dong. Ini parah ini. Tenang. Pala lu bau menyan. Dulu kan gitu-gitu. Aduh, ternyata nggak berani, saudara. Rizik nggak berani, saudara. Padahal Rizik ini tipe ulama yang kemunculannya sekali 800 tahun, saudara. Jadi terindikasi Bahar ini tipe ulama cucu Nabi yang kemunculannya di atas sekali 800 tahun. Makanya Somad juga nggak berani. Ulama kebanggaan dia yang sekali 800 tahun aja nggak berani, apalagi Somad cuma modal ganteng. Nggak bisa. Allah, lemas ngap. Bentar, Pak Muhammad Ridho. Si Bahar kemunculannya 1000 tahun sekali, nasabnya aja beda sama yang lain. 29, 28, 38.
Bapak 33 di catatan Robito 37, 1000 tahun sekali baru muncul seperti Subahar, Bung. Bisa jadi versi reinkarnasi. Jadi dia di setiap generasi hidup. Sebenarnya itu bukan sekali 1000 tahun, Pak Muhammad Ridho. Bukan. Tapi tiap generasi mungkin dalam bentuk reinkarnasi. Di generasi ini bapaknya 33 ya. Anaknya 34. Dia muncul di situ. Cuman dalam bentuk orang lain, ya. Generasi 35 dia muncul dalam bentuk orang lain. Dan seterusnya. Makanya yang kemunculan sekali 800 tahun itu kalah. Padahal yang sekali 800 tahun itu, asal kalian tahu ya, itu di channel-channel mereka dulu, saya pernah lihat videonya itu, dia itu sudah pernah menaklukkan Nyi Roro Kidul. Kalian cari dah videonya. Entah video 4 tahun lalu, 5 tahun lalu. Ada itu. Ulama yang sekali 800 tahun. Saking beraninya. Nggak takut siapapun. Nyi Roro Kidul pun ditaklukkan. Nggak percaya, cari videonya di YouTube. Ada. Ada. Kurang berani apa coba? Saya tunggu si Bahar menaklukkan Nyi Blorong. Somad minimal bisalah menaklukkan Malampir. Kalian kalau nggak percaya, cari di YouTube Habib Rizik menaklukkan Nyi Roro Kidul. Ada. Itu di channel mereka. Video lama, ngap. Aduh. Kenapa saya bilang Somad harus bisa menaklukkan Mak Lampir? Karena Lampir itu kan di film itu kan jelek segala macam. Nah, Bang Somad ganteng luar biasa. Jadi Lampir yang jelek ngelihat Bang Somad luntur semua ilmunya. Langsung aku padamu. Gasken. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dik. Sadaqtu wa atubu min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah ya rabbal alamin. Udah ngap, capek saya. Capek. Ya. Udah, bukan bosen, bukan. Capek. Ini keringatan ini, lengket ini. Tambah lemas. Oke, terima kasih buat semua kehadirannya. Insya Allah kita bertemu di lawakan-lawakan yang lainnya ya. Kita melawak sambil ngebacot, ngebacot sambil ngelawak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bahas politik apa bentar? Bahas politik dong yang elit. Oh, saya Pak Prabowo. Assalamualaikum.